Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenankan, di sini saya akan mempraktekkan percakapan coaching guna melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini saya menjadi observer dan Bu Dewi sebagai coach serta Pak Landrianto sebagai coach. Langsung saja. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak David. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak David, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, di sini nanti kita akan mempraktekkan coaching ya. Nah sebelum Ya, itu, untuk melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? boleh Pak, monggo. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, saya akan mengamati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah yang sudah diatur atau diatur oleh alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan dengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu berikan, dan juga jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi Bu. Boleh Bu? Iya Pak, boleh, monggo. Untuk pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dulu apa untuk hari ini? Ya Pak, yang jelas untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentang coaching pada hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching itu Pak, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, seperti itu Pak. Oh iya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya itu, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan di mana ya Ibu? Untuk yang lebih spesifik dalam ketiga hal tadi, saya ingin mengembangkan terkait dengan mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya berikan pada saat coaching, seperti itu. Ya baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Iya, ada dikembangkan dua. yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya nanti apa ya Bu? Kalau menurut saya sih ketercapaian indikatornya yaitu ketika nanti saya ingin mendapatkan dari proses coaching itu adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, kemudian coach juga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya melalui cara-cara atau langkah-langkahnya itu seperti apa gitu Pak. Ya baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, Iya betul. terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching saya akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya Pak, siap Pak David. Ya baik, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya dengan Pak Landrianto. Baik Pak, terima kasih Pak David. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Landri, apa kabar ini Pak Landri? Alhamdulillah baik sekali, selamat siang sekali lagi. Mudah-mudahan siang kita dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Dewi. Amin, amin. Yeah. Sebelumnya untuk siang ini Bu Dewi ada waktu nggak sebentar saja untuk berbincang sebentar gitu? Ya, tentu saja ada Pak Landri, nanti kita bisa berbincang pada siang hari ini. Yeah. Wah, berarti kebetulan untuk hari ini saya mau sharing sedikit dengan Bu Dewi. Landri, kira-kira ini mau berbincang apa ini? Kelihatannya kok Pak Landri ada sesuatu yang serius yang ingin kita obrolkan seperti itu. Ya, dikatakan serius juga serius Bu untuk masalah ini. Permasalahan yang saya alami ini ada pada anak didik saya.
pasca COVID kemarin minat anak dalam proses kegiatan belajar serta kondisi fisik anak sangat menurun sekali, sehingga dalam waktu tertentu olahraga misalkan itu waktu belum selesai dalam tempo setengah jam katakanlah itu anak sudah merasa capek, kemudian dalam proses kegiatan belajar pun anak-anak kurang begitu semangat dan antusias dalam kategori siswanya belum mengalami kondisi yang fit begitu. Kalau menurut Pak Landri sendiri, apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam kegiatan KBM itu? Bahkan mungkin dari pasca COVID ini anak kurang antusias dalam pembelajaran itu apa yang kita menarik buat anak dan dalam kegiatan praktek itu anak mungkin juga belum dalam kondisi fit 100% gitu. Kalau menurut Pak Landri kalau begitu harapannya Pak Landri itu sebenarnya seperti apa sih terhadap anak-anak yang kurang antusias ini tadi? Harapan saya proses KBM itu anak benar-benar terlibat langsung dengan semangat, antusias, bahkan dalam kondisi praktek anak-anak dengan semangat dan termotivasi sehingga kondisi fisiknya kembali seperti semula sebelum adanya COVID kemarin. Baik, Pak Landri, setelah Bapak tahu tadi penyebabnya apa, kemudian langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk kedepannya seperti apa Pak kira-kira? Ya, untuk langkah-langkah ke depan saya akan berusaha untuk menerapkan sebuah proses pembelajaran. Di situ katakanlah untuk di lingkungan sekolah saya dengan adanya video pembelajaran itu akan merangsang anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga dengan memberikan sebuah video anak akan mendapatkan kesan awal bagus. Dari situ anak akan terbawa dalam pembelajaran tersebut sehingga mudah untuk menerima materi tersebut. Bahkan dalam kegiatan praktek untuk peningkatan kondisi fisik saya akan menerapkan dari sedikit anak akan saya latih fisiknya dari sedikit dari kegiatan pagi, misalkan katakanlah setelah kegiatan tiket selesai biasanya anak mempunyai kegiatan sebelum pembelajaran ada literasi dan di jeda sebelum literasi itu biasanya bermain dan dari situ nanti mungkin akan saya selipkan misalkan saya sediakan skipping pada anak-anak karena di sana ada beberapa skipping, kemudian di situ saya menyediakan bola-bola voli sekiranya anak untuk kegiatan passing-passing sehingga secara tidak langsung terus mereka pun akan merasa dalam kegiatan tersebut gitu. Luar biasa sekali rencana dari Pak Landri. Kalau boleh tahu rencana tadi itu akan diterapkan di semua mata pelajaran atau mungkin hanya untuk pelajaran tertentu saja Pak? Jelas Bu, untuk saya sebagai guru mapel TK saya jelaskan dari semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 tergantung nanti bobot untuk anak-anak tersebut kita sesuaikan dari kelas bawah sampai atas kita sesuaikan sendiri, jadi anak tidak merasa keberatan bahkan dalam penerapan praktek pun anak akan merasa enjoy dalam kegiatan tersebut. Oh, jadi nanti untuk prakteknya itu akan diterapkan secara terus-menerus gitu ya? Ya, yang jelas secara kontinu jelas untuk kegiatan olahraga, jadi berkesinambungan atau berkelanjutan dari untuk grade-nya dari kegiatan yang kontinuitas tersebut. Kalau menurut Pak Landri nanti ke depan rencana Pak Landri itu kapan akan dilakukan praktek-prakteknya? Untuk praktek-praktek setelah kegiatan ini bahkan besok pun untuk rencana tersebut akan saya segerakan karena menurut saya itu suatu yang urgent dan harus segera saya atasi untuk peningkatan motivasi maupun fisik anak tersebut. Luar biasa bagus sekali tuh Pak Landri. Kemudian untuk apa komitmen dari Pak Landri dalam proses penyelesaian masalah ini? Komitmen saya yang jelas dengan adanya apa yang saya rencanakan tadi, saya akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh
rencana-rencana saya tadi, dan dari situ kan dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan berusaha membuat sesuatu yang lebih menarik kepada anak. Misalkan saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk materi tersebut. Kemudian dalam pemberian materi pun juga ada menuntut kita buatkan PPT sejenis Canva, sehingga anak itu akan menarik. Kalau tidak mungkin saya juga akan membuat peralatan yang saya modifikasi untuk menjaga aktivitas anak tersebut, dan juga lapangan pun akan saya rencanakan untuk dimodifikasi, sehingga dari titik terendah kita akan mulai, dan di situ peningkatan akan kita rasakan dalam beberapa waktu. Begitu Bu Dewi. Rencana yang sangat luar biasa, komitmen yang luar biasa dari Pak Landri gitu. Nah, kalau menurut Pak Landri sendiri untuk ke depan dalam mewujudkan apa yang menjadi komitmen Pak Landri, kira-kira nanti Pak Landri itu akan melakukan komitmen itu sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain gitu Pak? Oke. Yang jelas dari pribadi saya tidak mungkin untuk bekerja sendirian Bu. Di sini nanti rekan sejawat jelas sebagai rekan untuk kita dalam menghadapi suatu masalah. Yang jelas ketika kita menghadapi suatu masalah, misalkan dalam pembuatan lapangan atau membuatkan bahan-bahan praktek yang sekiranya rekan bisa bantu, nanti insya Allah akan saya ajak untuk berkolaborasi. Kemudian sebagai kepala sekolah akan saya ajak untuk sebagai supervisi saya, sekiranya dapat mengoreksi apakah yang saya lakukan sudah tepat atau mendekati ada peningkatan, bahkan kalau ada kekurangan pun kepala sekolah berhak untuk mengkonsultasi saya sebagai bahan perbaikan. Begitu Bu Dewi. Rencana yang sangat luar biasa. Jadi rencananya akan ada kolaborasi juga dengan rekan sejawat maupun pihak kepala sekolah gitu ya Pak ya? Ya, tetap Bu Dewi. Yeah. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang akan Pak Landri lakukan ke depan seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Untuk tindak lanjutnya dari saya, yang jelas dari program-program saya sesegera mungkin akan saya jadikan acuan untuk refleksi setelah apa yang saya alami kemarin. Jadi untuk tindak lanjut segera akan saya lakukan ke depan untuk segera mempraktekkan apa yang saya rencanakan. Begitu Bu Dewi. Ya, tentunya akan ada komunikasi juga ya Pak ya di awal gitu untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya gitu ya Pak. Ya, yang jelas harus ada komunikasi awal, setidaknya dengan anak-anak sebagai acuan kita ajak berkomunikasi tentang apa yang kita rencanakan, jadi mereka akan siap untuk menerima segala sesuatu tersebut, Bu Dewi. Bagus sekali rencana dari Pak Landri, berarti ke depan mungkin siswa bisa lebih fokus dan antusias dengan tadi Bapak menerapkan model-model pembelajaran serta penggunaan media gitu ya Pak ya, yang mungkin itu akan menarik dari minat anak-anak gitu ya Pak ya. Oke, yang jelas itu Bu Dewi untuk yang akan saya rencanakan guna mencapai kondisi fisik anak kembali seperti semula dan mengajak anak untuk kembali termotivasi dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Hebat sekali Pak Landri, ternyata obrolan kita sangat menyenangkan gitu ya Pak ya. Nah dari perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira perasaan Pak Landri sekarang gimana ini Pak? Alhamdulillah, untuk perasaan saya saat ini semakin optimis untuk menjalankan apa yang akan saya rencanakan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memberikan penguatan, dan untuk saya sendiri mudah-mudahan harapan kita apa yang kita rencanakan bisa terwujud guna untuk kemajuan siswa kita. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bu Dewi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Dewi. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudahkah berjalan dengan lancar? Ya, baik, alhamdulillah Pak David. Tadi sudah terlaksana proses coaching dengan Pak Landrianto dengan lancar dan juga sangat menyenangkan gitu. Ya, alhamdulillah. Nah,
Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang saya akan tanyakan kepada Ibu Dewi adalah pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik, tadi selama proses, coaching berlangsung gitu, sudah kita lakukan, melalui tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian, rencana aksi, dan, tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali, potensi dari Pak Landrianto terkait dengan, penyelesaian, masalah ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Landrianto, gitu Pak David. Ya, baik Bu Dewi. Jadi sudah berhasil ya Bu ya? Ya, alhamdulillah tadi Alhamdulillah. sudah tersampaikan semua alur tahapan tirta dalam proses coaching seperti itu. Ya, berarti tadi alur tirta sudah sesuai dan tadi saya amati ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach tadi, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Bu Dewi juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Dewi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tadi agar aksi nyata yang akan dilakukan tetap berjalan dengan baik. Oke. Saya juga berterima kasih sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach tadi, dan Ibu sudah fokus sekali terhadap coach. Nah, arahnya di situ Ibu juga sudah present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga mendengarkan aktif, tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu sudah praktikan tadi untuk proses coaching hari ini tadi, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching hari ini tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, ke depan mungkin saya ingin lebih mendalami terkait dengan alur tirta seperti itu, agar proses coaching, ke depan itu lebih, baik lagi, seperti itu Pak David. Oh ya, baik. Baik Ibu, sangat luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Sama-sama Bu Dewi.